Kiai. Pembahasan kita berikutnya adalah soal sujud tilawah, Pak Kiai. Bisa dijabarkan kepada kami sebenarnya sujud tilawah ini disebabkan karena apa, fadilahnya apa, dan bacaan sujud tilawah itu seperti apa, Pak? Iya, jadi yang pertama Mila, sujud tilawah itu disunnahkan. Ya, artinya seandainya tidak dilakukan, itu tidak mengurangi keabsahan sholat kalau ayat as-sajdahnya itu dibaca di dalam sholat. Dan kalau mendengar orang lain sedang membaca Quran melewati ayat as-sajdah, Mila yang mendengar itu sekedar disunnahkan, ya. Itu bacaannya hanya menunjukkan kebesaran Allah. Ada yang mengatakan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, ya, wasawwarahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu, dan seterusnya. Ada yang mengatakan sajada wajhiya lilladzi fataras samawati. Ada yang mengatakan ya sudah subhana rabbiyal a'la, dan itu tetap benar. Karena inti dari ayat sajdah itu sedang mengungkapkan kebesaran Allah. Jadi karena ayatnya, para pemirsa mungkin saya juga tidak hafal urutan keseluruhannya, itu ada 15. Itu semua ayat yang mengatakan orang yang sombong itu layas judun, gitu. Kalau ada perintah sujud ya wasjud. Nah, ayat-ayat seperti itu, kecuali yang di surah Al-Baqarah itu tidak termasuk. Itu dulu Rasulullah ketika membaca ayat itu, maka Nabi sujud. Nah, ini kalau di dalam sholat, imam sebaiknya itu memberitahu. Jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Kan tidak semua orang itu belajar. Begitu tahu-tahu dia baca ayat Quran langsung sujud. Di belakang mungkin aliran apa lagi. Sudah cukup persoalan bangsa ini, jangan menambah sujud tanpa ruku, kan gitu. Nah, imamnya kasih tahu, saya nanti akan membaca surah as-sajdah, surah ini yang di dalamnya ada ayat sajdah. Kalau Anda nanti mendengar saya membaca ayat ini, wasjud waqtarib misalnya, maka kita semua sujud. Bacaannya ini nanti langsung berdiri. Karena nanti ada makmum yang bingung, karena setahu dia setelah sujud itu ada duduk di antara dua sujud. Nah, maka itu perlu diberi penjelasan, ya. Nah, kalau yang tidak sholat, itu ulama membolehkan tidak dalam keadaan berwudu. Jadi misalnya ada teman saya baca Quran, ya, kemudian lewat ayat tadi, misalnya wasjud waqtarib, saya dengar, saya ikut sujud, boleh. Tapi kemudian harus dilakukan oleh yang mendengar, dan ini yang penting, itu dalam kondisi yang pantas, gitu loh. Yang pantas itu artinya pakaiannya, auratnya, itu penting sekali. Kalau sekarang kan sudah, kalau kita sambil baca Quran kan sudah ketahuan ya Pak Kiai, memang ya ini memang ayat sajadah kan kita sudah tahu. Nah, biasanya memang seperti itu. Yang mendengar. Yang mendengar. Kadang kita nggak paham. Ini dan tidak dosa gitu loh. Tapi kalau lihat temennya tiba-tiba sujud, kita paham, oh ini sujud tilawah, kita ikut. Oke. Masih seputar sujud Pak Kiai. Sujud syukur Pak Kiai. Sama ya, jadi tapi apakah kadang-kadang kan kita, jadi ayat yang itu doanya semuanya itu tidak ada tuntunan khusus. Jadi kalau bisa berbahasa Arab misalnya subhanalladzi an'ama alayya bihadhihin ni'mah, ya Allah maha suci engkau yang mengaruniai nikmat besar kepada saya, atau wadafa anni, Allah hindarkan saya dari tilkal musibah, atau Allah itu jaga saya mimabtalani fulan, dari yang Allah uji kepada orang lain. Ini nggak apa-apa Mila. Misalnya tidak semua itu identik dengan karunia tertentu. Tidak semua sujud syukur itu harus misalnya Mila dapat uang. Gitu enggak juga. Ngelihat misalnya orang lain di PHK, di tengah-tengah kesulitan mencari kerja, Mila masih dapat job untuk bekerja. Ngelihat itu tuh. Ini kan merasa nggak punya nikmat nih, karena tidak ada pembandingnya. Begitu ngelihat orang sedang antri cari pekerjaan, pekerjaan sekecil apapun yang kita kerjakan, itu adalah mimpi mereka yang sedang kena PHK. Maka kemudian kita sujud, ya Allah, alhamdulillah, yang engkau menjaga saya dari apa yang engkau timpakan kepada orang lain itu juga bagian dari syukur. Oke, jadi selama ini juga saya salah kaprah memahaminya Pak Kiai. Jadi saya pikir ketika mendapatkan nikmat yang luar biasa, beyond expectation, hanya itu saja, padahal dalam kondisi-kondisi tertentu yang kita anggap kita mungkin, artinya tidak kemudian kita ketika mengingat karunia Allah, saya bisa bernapas harus sujud, enggak juga. Karena kalau gitu kan habis waktu kita untuk sujud. Tetapi ketika ada momen tertentu yang mungkin
terasa di hati gitu ya Pak Kiai ya. Dan ini penting. Dulu guru saya itu berwasiat gini. Kalau kamu ngelihat orang sedang diuji oleh Allah, ini sering ketangkap KPK misalnya, itu la tudhiris syamatah. Jangan kemudian kita melecehkan orang itu karena dari hawa nafsu kita. Gitu loh. Tetapi justru kita mengatakan subhanalladzi afani. Ya Maha Suci Allah yang menjaga saya, memberi afiat kepada saya, mimabtalahu, dari apa yang Allah timpakan kepada orang itu. Nah, itu juga bagian dari sujud syukur nih. Misalnya ada anggota dewan yang tidak terpilih, kemudian ada anggota dewan yang terpilih, tiba-tiba berujung misalnya ada pelanggaran hukum dan sebagainya. Dia bersyukur, ya Allah, saya baru tahu betapa ini nikmat besar yang Allah. Kalau saya seandainya ada di komisi itu, mungkin saya terbawa ke sana. Kan begitu. Nah kita ini kan Mila sering melecehkan orang. Ada ustadz tenar, terus terganggu rumah tangganya. Oh, baru tenar sedikit begitu. Nanti dia diuji sama Allah seperti itu. Nah ketika kita melihat yang lain tergoda dengan itu, dan kita bisa menjaga diri dari godaan seperti itu kan perlu kita syukuri secara khusus. Jadi kuncinya kata guru saya, para pemirsa, itu kita memberi rasa syukur ketika kita mengingat karunia Allah yang punya korelasi dengan musibah tertentu yang kita lihat dengan mata kepala kita. Itu kita perlu untuk melakukan namanya sujud syukur. Ini ilmu baru nih buat saya. Iya. Jadi kalau kita sedang misalnya ngelihat ada orang, ya kan sering kan kita lihat tuh, kita ini jangan mengeluh dengan sendal kita. Kita lihat orang yang berjalan tanpa sendal. Kalau kita berjalan tanpa sendal, lihat orang yang bahkan berjalan tanpa kaki. Nah, ketika ada dalam kondisi tertentu nih, ya. Ini sering Mila, di jalanan kita lihat anak-anak kecil mencari rezeki. Begitu kita pulang, kita lihat anak kita sedang makan dengan lahapnya di meja makan. Kita baru sadar ya, betapa rezeki yang kita berikan itu menjadi sesuatu yang luar biasa buat anak kita. Dan itu tidak didapati oleh anak lain. Itu kita perlu bersyukur. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan cuma sujud syukur saja, tapi buktikan rasa syukur itu. Ketika dapat rezeki, ya traktir teman, berbagi. Jangan cuma sujud aja, gitu tapi syukur itu juga perlu dampak sosialnya. Masya Allah. Dan misalnya dalam kondisi tertentu Pak Kiai ya, apakah kita juga, karena kan kadang-kadang ya Allah kita dapat kabar yang mungkin menyenangkan gitu ya. Kita nggak sempat mungkin tutup aurat, boleh nggak langsung sujud syukur Pak Kiai? Kalau itu perbedaan di kalangan ulama. Guru saya selalu menekankan perlunya menutup aurat, gitu lah ya. Tapi ada yang berpendapat kalau itu dilakukan di ruang tertutup, tidak ada apapun, maka itu boleh spontanitas. Tetapi kalau saya ditanya, sebaiknya tutup aurat dulu. Tidak ada salahnya juga ya, tinggal mengambil misalnya mukena gitu ya. Jilbab panjang gitu ya. Misalnya. Bagian dari adab juga sih. Bagian dari adab. Oke, baik. Menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai. Kita jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan. Masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu untuk dijawab. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.